Kalau dengar kata demokrasi, apa sih hal pertama yang ada di pikiranmu? Kebebasan. Speak up. Semuanya valid. Tapi, sayangnya kita sering melewatkan bahwa ada hubungan erat antara demokrasi dengan kesejahteraan. Yuk, cari tahu kaitan demokrasi pada kesejahteraan di video Chips Learning Hub kali ini. Demokrasi. Kata ini berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos yang berarti pemerintah. Singkatnya, demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Dulu konsep ini dianggap revolusioner, soalnya pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Athena Yunani hanya bangsawan dan keturunan kerajaan yang punya hak bersuara. Sekarang, konsep demokrasi udah jauh lebih berkembang. Robert Dahl, salah satu pemikir politik dari Amerika Serikat, mengamati 10 keuntungan menjadi negara yang demokratis. Dari 10 keuntungan ini, mungkin kita lebih sering bahas beberapa saja, seperti sisi sosial dan politik. Padahal poin terakhir yang harusnya jadi keuntungan utama demokrasi justru jarang dibahas. Terus, gimana caranya mencapai kesejahteraan rakyat lewat demokrasi? Apakah hak pilih dan hak bersuara aja udah cukup? Ini kata Krishna Gupta, Senior Fellowships tentang bagaimana kebebasan ekonomi berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat. Sudah banyak studi untuk melihat efek dari demokrasi ke pertumbuhan dan kesejahteraan sebuah negara. Kata Acemoglu dan Robinson lewat buku Why Nations Fail, mencapai kesejahteraan memerlukan institusi yang inklusif. Artinya, di negara demokrasi, rakyat perlu memiliki kebebasan individu, hak sipil, dan kebebasan ekonomi, supaya setiap individu bisa memiliki hak atas properti, memulai usaha, berdagang secara bebas, dan mendorong inovasi agar peradaban bisa terus berkembang. Hak-hak ini juga jadi landasan terciptanya kebebasan ekonomi. Nah, negara yang demokratis bisa mendukung kebebasan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini dibuktikan oleh 3 orang peneliti asal Italia yang melihat rangkaian studi selama 36 tahun terakhir untuk membuktikan argumen ini. Dalam riset tersebut, ketiganya meneliti 188 studi dan 2047 model, membandingkan dampak demokrasi pada kesejahteraan negara. Nah, penelitian mereka menunjukkan bahwa demokrasi memiliki dampak langsung dan positif pada pertumbuhan ekonomi. Terus, gimana caranya mengukur keberhasilan kebebasan ekonomi dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara? Jawabannya bisa dilihat dari Indeks Kebebasan dan Kesejahteraan atau Freedom and Prosperity Index. Indeks ini diluncurkan oleh Atlantic Council, sebuah think tank asal Amerika Serikat. Setiap tahunnya, mereka menghitung level kebebasan dan kesejahteraan dari 164 negara. Atlantic Council meneliti kemampuan negara dalam memenuhi hak sipil dan hak individu untuk mengukur kebebasan ekonomi. Sementara kesejahteraan diukur dari berbagai faktor selain perekonomian, seperti kemampuan negara memfasilitasi kesehatan, pendidikan, lingkungan, hak-hak minoritas, dan ketidaksetaraan. Hasil dari Freedom and Prosperity Index 2023 menunjukkan negara-negara seperti Denmark, Swedia, Jerman, Australia, dan Jepang memiliki perekonomian yang bebas dan lebih sejahtera. Meski indeks ini belum sempurna, tapi kita bisa melihat gambaran umum tentang kondisi kebebasan ekonomi dan kesejahteraan banyak negara. Masih belum percaya kalau kebebasan ekonomi berkaitan erat dengan kesejahteraan negara? Yuk, kita fokus pada 2 negara tetangga di Amerika Latin, yaitu Venezuela yang masuk ke ranking 155 dan Peru yang berada di peringkat 53. Kedua negara ini menjadi contoh nyata dari perubahan yang signifikan. Agar lebih paham, kita perlu tahu tonggak sejarah perekonomian Venezuela dan Peru. Yaitu oil boom. Oil boom atau krisis minyak tahun 1970-an jadi momen penting bagi kedua negara ini. Kelangkaan yang terjadi di berbagai belahan dunia menyebabkan harga minyak meroket.
Sebagai negara penghasil minyak, Venezuela justru untung. Permintaan ekspor minyak jadi sumber kemakmuran negara ini. Sementara persediaan minyak di Peru terbatas. Negara ini malah terdampak naiknya inflasi yang tembus hingga 7.000%. Sekarang situasi berbalik. Peru makin maju, sementara Venezuela terjebak dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan. Dari tahun 70-an sampai sekarang, apa sih yang bikin nasib Venezuela dan Peru berbanding terbalik? Jawabannya bukan keajaiban ya. Mari kita cek 3 periode yang mengubah nasib Venezuela dan Peru. Kita bisa perhatikan titik-titik perubahan di grafik indeks kebebasan dan kesejahteraan. Pada tahun 1990-an, Venezuela mulai menasionalisasi tambang minyak demi memperoleh lebih banyak keuntungan. Di tahun yang sama, pemerintah Peru mulai melakukan reformasi ekonomi. Tujuannya untuk menstabilkan perekonomian dari inflasi. Pemerintah Peru meminimalisir biaya pengeluaran negara, memberlakukan kebijakan yang terbuka pada pasar internasional dan investasi asing. Dalam kurun waktu beberapa tahun aja, inflasi di Peru berkurang drastis. Di tahun 2000 sampai 2007, pemerintah Venezuela melakukan kontrol harga yang ketat pada kebutuhan pokok dan menghambat akses pasar internasional. Upaya nasionalisasi pemerintah Venezuela pun merambat ke industri telekomunikasi, listrik, dan agrikultur. Semakin menghambat peluang investasi asing ke dalam negeri. Sebaliknya, di tahun 2000 sampai 2010, pemerintah Peru berupaya melibatkan negara dalam forum ekonomi dan perdagangan internasional. Hal ini dilakukan demi mempercepat proses perkembangan infrastruktur dan perdagangan industri. Dari tahun 2010 sampai sekarang, pemerintah Venezuela terus membuat kebijakan yang berlawanan dengan kebebasan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini perlahan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Puncaknya, di tahun 2014, inflasi naik sampai 9.000%. Akibatnya, masyarakat sulit mengakses kebutuhan pokok hingga sebabkan krisis kemanusiaan. Sementara di Peru, upaya kebijakan kebebasan ekonomi mulai membuahkan hasil. Sekarang, Peru dinilai sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Amerika Latin. Dari studi kasus kedua negara ini, kita bisa lihat bagaimana penerapan prinsip demokrasi dan kebebasan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi, jika ditanya lagi, apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata demokrasi? Apakah masih sama? Share pendapatmu di kolom komentar.